Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Vario 110 atau Vario Karbu. Bisa dibilang Vario Karbu atau Vario lama. Kondisi atau gejala motor atau Honda Vario ini, Vario 110 ini saat dibawa jalan itu rasanya kayak bisa dibilang setengah kopling. Jadi saat diangkat gas terasa glek 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 baru jalan. Nanti setelah jalan normal. Kendala ini terasa cuman saat di gas awal mau berjalan, ibaratnya kayak dari lampu merah berhenti terus mau digas lagi itu terasa glek 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 glek. Jadi kayak nyendal-nyendal, kurang lebih kayak setengah ngopling. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mengalami hal seperti ini. Nah, kita nggak ada salahnya untuk share pengalaman atau sharing berbagi pengalaman ataupun sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan sekiranya mungkin ada teman-teman yang mempunyai Vario dan mengalami hal yang sama, mungkin ini adalah salah satu alternatif untuk ya paling tidak, loh motorku sama ya, mungkinlah kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita sharing berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ada manfaatnya sedikit. Oke, lanjut ke video. Kita akan cek dulu di bagian gardan. Gardan ini kemungkinan ada yang bermasalah di bagian kampas ganda. Karena pernah kita ngalami, kita dulu pernah mengalami dan hampir sering terjadi seperti ini. Kelasnya untuk Vario 110 atau Vario Karbu itu terjadi karena kampas gandanya yang bermasalah. Contoh yang pernah kita alami, kampas gandanya selip. Bisa dibilang membuka kampas ganda. Jadi saat motor digas, kampas ganda kan sistemnya buka nutup kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi saat digas, dia ada yang sebagian kampas ganda kan ada 3 biji. Ada yang sebagian digas itu nggak bisa membuka sebagian, dan akhirnya pencengkraman kampas ganda dengan mangkok itu nggak sempurna. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang lengket sebelah, bisa. Terus habis itu ada pir kampas ganda, ada 3 pir di situ. Itu salah satunya ada yang sudah melar. Dalam arti pir kampas ganda itu salah satu ada yang bermasalah. Logikanya kampas ganda itu kalau normalnya dia akan tetap ngembang nentup, habis itu sama pirnya itu akan bekerja dengan sempurna, ngikuti dengan irama gas diangkat, kampas ganda membuka, pirnya akan mengembang, menutup, mengembang, menutup, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk lebih pastinya kita akan cek langsung ke TKP. Ini kita cek dulu di bagian fan bell atau V-bell. Kondisi fan bellnya sudah ini ya, sudah retak-retak. Nah, bisa kita lihat seperti ini kondisinya. Nah, kita cek dulu di bagian puli, apakah pulinya bermasalah. Ternyata tidak, kondisi pulinya baik-baik saja. Kita akan cek bagian roller. Kalau seandainya roller ini pernah katakanlah aus, dia akan juga bermasalah. Namun yang terjadi ini adalah rumah roller. Kita cek juga kondisinya juga masih normal. Habis itu ini gigi starter normal, ini juga pulinya sekali lagi normal. Langkah terakhir kita akan cek fokusnya di kampas ganda dulu, karena di bagian puli normal, rumah roller normal, sama gigi starter normal. Satu lagi selain kampas ganda, ini akan bermasalah di bagian V-bell atau fan bell. Sedang fan bell ini bisa dibilang kondisinya retak-retak, nanti kita akan ganti sekalian. Cuman yang pasti atau mutlaknya ini bukan di bagian fan bell atau V-bell. Kita yakini ini bukan karena V-bell atau fan bell atau V-bell, melainkan di bagian kampas ganda. Karena apa? Sekali lagi, kita dulu pernah mengalami dan hampir sering terjadi kita selama ngebengkel, kelasnya Honda Vario 110 atau Vario lama itu rata-rata penyakitnya di kampas ganda. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa nggak motor yang lain? Mungkin terjadi hal yang sama, tapi jarang. Kalau kelasnya misalnya kayak Vario 150, Vario 125 itu jarang. Kemungkinan terjadi juga ada, cuman jarang. Yang sering terjadi itu di Vario 110. Nah, ini kita bisa lihat. Ini penampakan dari kampas ganda.
Bisa kita lihat seperti ini sistemnya. Ini kan ada per 3 biji, ada kampas 3 biji. Nah, kita lihat. Nah, ini ternyata tempat per atau tempat nyantolnya per ini sudah bisa dibilang lower ya. Ini sudah nggak bisa sempurna lagi. Ini firasat kita yang menyebabkan, nah ini seperti ini. Setiap coakan tiga coakan tempatnya per ini sudah lower. Jadi dia akan tetap membuka nutupnya nggak akan sempurna. Nah, kita curiga di sini karena ngelihat kampasnya masih tebal. Kedua, pernya masih normal, nggak ada yang bermasalah. Katakanlah dia akan renggang sedikit ataupun ada yang mungkin hampir patah gitu juga nggak ada. Berarti ini kondisi atau permasalahannya di kampas ganda, murni kampas ganda yang tempat cantolan pernya ini sudah bermasalah. Oke, nah kita cek sistem kerjanya kurang lebih seperti ini. Kampas ganda masuk ke dalam mangkok, saat ditarik gas dia akan membuka. Nah, membukanya kampas ganda dia akan lengket menjadi satu ke bagian lonceng ini ataupun mangkok ganda. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Yang bukan bengkel mungkin mudah-mudahan bisa memahami. Kalau bengkel mungkin sudah paham tentang teori ini, tentang praktek seperti ini, tapi nggak ada skalanya. Sekali lagi kita akan berbagi untuk teman-teman semua yang mungkin bukan bengkel ya, walaupun hanya sedikit ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita kembali ke video. Nah, kita sudah menjelaskan tentang kurang lebih sistem kerjanya dari kampas gandanya ini, dan akhirnya kenapa bisa terjadi bisa dibilang kayak setengah ngobeng atau jerujut-jerujut. Nah, kita jelaskan sedikit seperti yang di awal tadi. Saat digas dia lengket karena ini sudah terbukti bagian kampas ganda ini tempat cantolan pernya ini sudah aus. Jadi otomatis per dalam membuka nutupkan kampas ganda itu nggak akan bisa kerja dengan sempurna. Nah, otomatis kita langkah berikutnya adalah ganti kampas ganda. Nah, ini sudah kita siapkan. Kampas gandanya Vario 110 atau Vario Karbu. Ini penampakan dari kampas ganda Vario Karbu, Vario 110 atau Vario lama. Kita menggunakan produk ini. Meskipun bukan ori, tapi kita menggunakan produk yang sering kita pakai, ini sangat bagus dan sering dan nggak pernah bermasalah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sekiranya mungkin karena masalah budget, teman-teman bisa membeli yang orisinil, monggo. Mau beli yang katakanlah part nomor sekiannya, monggo. Itu hak prerogatifnya teman-teman semua yang punya Vario. Namun nggak ada salahnya kita menyodorkan merek ini. Ini bukan seakan-akan untuk harus beli merek ini gitu, enggak ya. Cuman kita yang sudah pernah kita alami menggunakan merek ini itu bagus. Kita nggak pernah rewel menggunakan merek ini. Oke, lanjut ke video. Ini kita akan merakit dulu kampas gandanya. Kampas gandanya kita setting dulu. Kita tes dulu, kita lumasi pakai gemuk sedikit ya, ini agar kondisi buka nutupnya sempurna. Kita tes kampas ganda baru, apakah dia ada masalah atau enggak. Biasanya kalau selain orisinil, kita memakai spare part apapun di bagian motor pasti ada yang sedikit bermasalah. Tidak harus langsung bisa dipasang. Kurang lebih kita harus inisiatif sendiri, paling tidak sistem kerjanya tahu, dan mungkin ada yang kurang kita bisa membenarkan itu tanpa harus menggunakan spare part yang asli. Kurang lebih seperti ini. Kampas ganda saat memasang itu diharuskan dalam kondisi terpasang seperti ini harus bisa bergerak maju mundur dengan sempurna. Katakanlah dia bisa kembali ke posisi awal. Jadi nggak ada kata lengket di sini, nggak ada kata bisa dibilang ini harus sempurna buka nutupnya. Nah, ini jangan lupa kita pemasakan karet.
kita pasang selang sedikit di sini di kampas ganda. Ini tujuannya agar tonjolannya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi nanti akan bisa maksimal tenaganya atau torsi performa mesin. Oke, kita tes dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita rakit satu persatu bagian kampasnya, bagian per. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tinggal masang per 3 biji. Habis itu kita setel ulang dulu. Kita masukkan ke atau diuji coba dulu, dimasukkan ke bagian mangkok ganda. Apakah dia bermasalah, lengket ataupun seret? Nanti kita akan tahu di sini. Oke, kita sudah melakukan penampatan seng. Silahkan untuk teman-teman mekanik, kritik dan saran selalu kita tunggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu kita tunggu kritik dan saran. Semoga nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Untuk teman-teman yang mungkin bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa difahami. Sekiranya ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di dalam komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bantu jawab, kita nanti akan bantu diskusi. Untuk teman-teman yang sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini berbagi dan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Oke, kita rakit ya. Sudah selesai. Kita pasangi. Oke, kita tes. Kita ganti satu set fan bell atau V-bell dengan roller. Roller standar, fan bell standar. Oke, kita penataan roller, pasang, habis itu normal. Kita pasangi kembali seperti awal. Oke, kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan nanti nggak ada masalah. Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kurang jelas, silahkan tanyakan di sini. Oke, terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.